maupun perempuan. Apa maksudnya? Maksudnya kata para ulama di dalam tafsir bahwa laki-laki maupun perempuan harus berkata jujur, wajib, laki-laki maupun perempuan. Jangan cuma minta laki jujur, tetapi perempuannya tidak jujur. Begitu juga yang laki, jangan minta perempuannya jujur, tetapi dia sebagai laki-laki tidak jujur. Makanya disampaikan dalam Al-Quran, was-sadiqina was-sadiqat. Dan orang jujur dari kalangan laki-laki maupun orang jujur dari kalangan wanita. Di dalam lanjutan ayatnya itu a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima di surah Al-Ahzab itu. Nantinya orang-orang yang jujur baik dari laki-laki maupun perempuan, Allah telah menyiapkan balasan pahala yang besar dan ampunan yang luar biasa atas segala dosa yang selama ini telah dia lakukan. Berikutnya firman yang ketiga. Walau sadaqallahu la kana khairan lahum. Padahal jika mereka benar-benar beriman dengan jujur kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Padahal jika mereka benar-benar beriman dengan jujur kepada Allah. Padahal jika mereka benar-benar jujur di dalam keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dilimpahkan kebaikan oleh Allah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya kebaikan itu terletak di dalam kejujuran seseorang. Kalau seseorang sudah jujur, maka dia akan dilimpahkan kebaikan. Tetapi kalau seseorang itu tidak jujur, maka walaupun dia kelihatan awalnya dia dapat baik, tetapi lambat laun kebaikannya itu pasti akan dicabut oleh Allah. Allah tidak pernah meletakkan kebaikan di dalam perkara buruk. Allah tidak pernah meletakkan rahmat dan kasih sayangnya di dalam orang yang senantiasa berbuat maksiat dan tidak mau bertaubat, apalagi tidak mau berkata jujur. Karena tidak berkata jujur, ini salah satu bagian daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh umat muslim dan umat manusia. Baca hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwal عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan seseorang di surga. Orang yang berbuat jujur akan terus berbuat jujur hingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sebaliknya, sesungguhnya kedustaan itu mengantarkan kepada keburukan dan keburukan mengantarkan seseorang kepada neraka. Seorang pendusta akan terus berbuat dusta hingga kelak ia akan ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Tahu arti diriwayatkan? Apa arti diriwayatkan? Apa? Kita bilang tahu, ayo kasih tahu. Diceritakan. Diriwayatkan itu artinya diceritakan, disampaikan. Jadi diriwayatkan atau diceritakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jadi pada intinya biar diketahui, hadis ini semuanya cerita. Semua dari awal sampai akhir ini semuanya cerita. Oh dulu Rasulullah bersabda. Oh dulu Nabi SAW bersabda. Oh dulu Nabi bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Semua isi hadis, semua isinya cerita. Ceritanya ada yang tentang nasihat, ada yang tentang peringatan, ada yang tentang kabar gembira, ada yang tentang berbagai macam. Ya, semuanya intinya dia cerita. Makanya selalu di awal selalu disampaikan, diriwayatkan, diceritakan, disampaikan. Karena hadis itu memang semuanya bentuknya adalah cerita. Dan Nabi SAW tidak pernah minta sahabat untuk menulis hadis ini, mengumpulkan hadis. Ya, tidak pernah. Ya, tidak pernah. Karena memang mengumpulkan hadis ini adalah inisiatif dari sahabat-sahabat yang lain setelah wafatnya baginda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi meninggal, baru para sahabat inisiatif untuk mengumpulkan daripada hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang pertama di dalam bab sidq ini, dalam bab jujur ya. Sidq. Jadi sidq itu artinya jujur ya. Ada yang bernama sidq di sini? Ada yang saudara saya Ustaz Fatani Sidq. Ya. Hadis yang pertama diceritakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan seseorang itu kepada kebaikan. Sesungguhnya kejujuran mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Setiap orang yang jujur pasti dia sedang arahkan dirinya ke jalan baik. Walaupun kadang-kadang di awalnya jujur ini memang kadang-kadang ada pahitnya. Ada pahit. Itu mau jujur itu kadang-kadang ada pahitnya. Siapa yang tumpahkan makanan ini? Biasanya ibu di rumah kalau marah ya. Saya masih ingat ibu saya di rumah kalau kita sudah marah. Siapa yang tumpahkan? Nah, disitulah dia diuji. Kalau dia mau ngomong jujur, pahit. Karena sudah biasanya kalau ibu dulu sudah megang penjalin. Mohon maaf mungkin nanti kalau ibu saya nonton dari saya tidak tahu ya. Kadang-kadang beliau lihat sana. Nah, ibu sudah berdiri, pegang penjalin sampai bertanya, siapa yang buat ini, siapa yang buat begitu? Dimarah. Memang kalau kita mau jujur pasti dia agak pahit karena pasti dipukul atau minimal dimarah. Dimarahin ini saja kadang-kadang kita kena di hati. Ya. Nah, tapi Nabi SAW sudah bersabda, Innas sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya jujur itu mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Apa kebaikannya nanti walaupun pahit? Ya kita tidak tahu nanti apa hikmah Allah di balik ujian itu sendiri. Kita tidak tahu. Yang penting kita arahkan diri kita ke jalan jujur dulu. Arahkan saja dulu kejujuran. Nanti akan terbuka jalan-jalan kebaikan yang memang selama ini mungkin tidak tampak di hadapan kita, yang memang ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada intinya, kejujuran pasti akan mengarahkan seseorang itu kepada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan akan mengarahkan seseorang ke dalam surga. Orang kalau sudah banyak pahala pasti akan masuk ke dalam surga, tidak mungkin masuk neraka. Nah, jadi di sini orang kalau jujur berarti dia banyak kebaikan. Orang kalau banyak kebaikan berarti dia akan masuk ke dalam surga. Berarti kalau mau masuk surga salah satu kuncinya adalah senantiasa jujur. Nah, itu dari hadis. Ya. Wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Dan sesungguhnya seseorang di antara kalian apabila dia terus berkata jujur, maka dia di hadapan Allah akan dicap jujur. Orang kalau sudah terbiasa jujur, maka dia di hadapan Allah akan dinilai sebagai orang yang jujur. Dan bukan cuma di hadapan Allah, Bapak Ibu, bahkan di hadapan manusia juga dia akan dinilai selalu jujur. Kenapa? Karena setiap dia berkata, setiap dia berbuat pasti dia jujur. Nah, kemudian kata Nabi, dan sesungguhnya berbohong mengarahkan seseorang kepada fujur. Apa diartikan fujur itu? Keburukan. Sesungguhnya kebohongan mengantarkan seseorang itu kepada keburukan. Kalau orang bohong, pasti dia akan mendapatkan keburukan. Orang kalau dia bohong pasti dapat buruk, pasti 100%. Walaupun di awal-awal mungkin dia selamat. Siapa yang tabrak motor saya? Itu yang tabrak, dia yang tabrak. Di awal-awal mungkin dia akan selamat. Ya. Tapi nanti lambat laun ketika dia ketahuan, biasanya marahnya orang kepada yang bohong itu lebih besar daripada orang yang ketika dia ditanya langsung mengaku. Nah, sehingga itu orang kalau dia berkata bohong, maka dia pasti akan mendapatkan keburukan walaupun memang agak terlambat. Kadang-kadang ada orang langsung dapat buruknya langsung seketika ketika dia berbohong, dan kadang ada juga yang ditunda keburukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditunggu mungkin dia kalau dia mau tobat atau tidak. Tapi pada intinya orang kalau bohong pasti akan dapatkan keburukan. Dan orang kalau sudah banyak keburukannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Sudah pasti. Orang kalau banyak dosa, Bapak Ibu,
Jalannya itu jalan miring kiri. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Nah, itu di surah Al-Waqi'ah. Orang yang kalau sudah ke arah kiri tidak dapat dingin, tidak dapat adem, tidak dapat nikmat, dapatnya panas, dapatnya mendidih, dapatnya siksa, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak akan dapat enak. Ya, orang kalau dia sudah banyak keburukannya, artinya dia pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Dan sesungguhnya kata Nabi, orang kalau dia senantiasa berbohong, maka nanti di hadapan Allah dia akan dicap dan dipanggil sebagai seorang pembohong. Paling tidak enak kalau dicap pembohong, paling tidak enak. Jangankan di hadapan Allah, kita di hadapan teman saja. Kalau kira-kira tes, Bapak Ibu ya, kalau ada teman kita tiba-tiba panggil, kamu girang lekak, misalnya. Kira-kira, walaupun betul kita sering bohong, itu pasti tidak enak dalam hati. Ya, walaupun ini memang kenyataannya, misalnya kalau dalam diri seseorang, lalu dia dicap seperti itu, tidak enak. Apalagi kalau yang memberikan stempel dan cap itu adalah Allah, bahwa si fulan, na'udzubillah, bahwa si fulan itu adalah seorang pembohong. Bayangkan bagaimana nanti dia ketika menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala di hari persidangan, apa yang akan dia sampaikan kalau dia sudah dicap sebagai pembohong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, pelajaran yang pertama daripada hadis ini adalah kalau kita jujur, maka kita akan selamat. Orang jujur pasti selamat. Walaupun agak terlambat, tetapi tetap ujungnya pasti dia akan selamat. Dan orang kalau bohong, pasti akan hancur. Walaupun kehancurannya juga kadang-kadang agak terlambat. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tidak dipenjara, tidak ditangkap, tidak ketahuan dia korupsi. Ya. Tahun ke-7, tahun ke-8 naik kepala dinas yang baru, dicek. Oh, ini anak buah yang 8 tahun yang lalu. Sudah pensiun, kasihan, sudah nikmat di rumah. Oh, enggak, ini dia anak bawah ini, gelapkan uang ini sekian miliar. Habis, kena tangkap dia. Ya. Padahal sudah waktunya dia harus istirahat, tetapi dia dihancurkan oleh Allah disebabkan apa? Bohong. Bohong yang bikin dia hancur. Ya. Sehingga itu, orang kalau jujur selamat, kalau bohong dia akan hancur dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian pelajaran berikutnya daripada hadis ini adalah bahwasanya seseorang itu tergantung daripada kebiasaannya. Kalau dia biasa jujur, maka pasti dia akan dicap jujur dan dia akan terbiasa mengucap jujur. Pasti. Mau tidak mau ketika dia ditanya, pasti dia akan jawabnya jujur. Kenapa? Karena dia terbiasa jujur. Coba kita cek, kalau ada si fulan, anggap si A, ini adik saya, ada murid saya, santri saya, siapa namanya dia? Panggil Ustaz, Ustaz lagi. Ahmad Subhi. Ahmad Subhi ini setiap hari dia berkata jujur. Ya, Insya Allah ya, selalu dia berkata jujur. Coba tes kalau orang yang sudah terbiasa mengucap jujur, coba suruh dia sekali untuk bohong. Pasti tidak bisa. Pasti tidak bisa. Harus dia diajar dulu. Diajar dia kata-katanya, kalimatnya, biar rangkaikan dia kalimat untuk dia sekedar bisa sekali berbohong. Sekedar sekali bohong itu harus diajar. Kenapa? Karena memang dia sudah terbiasa jujur. Terbiasa jujur sehingga dia tidak bisa bohong. Nah, tetapi kalau orang terbiasa bohong, coba suruh jujur. Kita latih dia untuk jujur. Kita ajar dia bagaimana untuk dia bisa berkata jujur. Makanya dalam hadis ini disampaikan, seseorang itu nanti sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia terbiasa jujur, maka dia akan dicap jujur oleh Allah. Kalau dia terbiasa bohong, maka dia akan dicap membohong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya semua amalan juga seperti itu. Kalau kita terbiasa sholat, maka kita akan selalu sholat. Tidak mau tahu lagi di bis, lagi di pesawat, lagi di perjalanan, kita tetap pasti akan sholat. Tapi kalau kita malas sholat, walaupun di musola kita berusaha untuk tidak sholat. Kalau orang sudah malas sholat, walaupun di dalam masjid, dia akan coba. Begitu waktu qomat, terus sakit perut, terus dia beralasan pulang,
untuk dia tidak melaksanakan daripada sholat. Begitu juga semua kebaikan ya. Semua kebaikan akan mudah dijalankan kalau seseorang itu terbiasa di dalam menjalankannya. Baik, baca hadis kedua. Bismillahirrahmanirrahim. As-sani an Abi Muhammad Al-Hasani bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. An Abi Muhammad Al-Hasani bin Ali Al-Hasani bin Ali qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yariduka ila ma la yariduka fa inna as-sirqa tuma'ninatun wal kadhiba ghibatun rawahu at-Tirmidzi wa qala hadits sahih. Jadi kalau rawahu Tirmidzi atau rawahu Tirmidzi atau rawahu Turmudi semuanya sama-sama benar ya. Hadis riwayat Tirmizi, hadis riwayat Turmuzi, hadis riwayat Tarmizi itu semuanya sama. Ya, jadi jangan dikira beda orang ya. Beda orang, semuanya sama, orang yang sama, tapi memang harokatnya boleh kasroh, boleh fathah, boleh dhamma. Saya artikan ya. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, aku pernah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran adalah kebenaran, sedangkan kedustaan adalah keraguan. Ya. Hadis yang kedua dalam bab sidqi ini, bab sidqi. Yang kedua diriwayatkan oleh Abu Muhammad. Ya. Selalu kalau orang panggilannya Abu, kalau ada abunya itu berarti nama panggilan, bukan nama aslinya ya. Kecuali Abu Bakar. Kalau Abu Bakar itu baru dia nama aslinya. Tapi kalau Abu yang lain, Abu Hurairah, Abu Muhammad, Abu Abdullah, itu biasanya adalah nama panggilan. Sama seperti ini dari Abi Muhammad. Siapa nama aslinya? Yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anaknya Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Ali, ini kita cerita Hasan bin Ali sedikit ya. Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan bin Ali, beliau ini adalah orang yang pertama kali dikasih nama Hasan. Belum pernah ada di dalam sejarah Arab sebelum dia orang yang bernama Hasan. Memang sengaja ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan satu bangsa Arab tidak pernah kepikiran ngasih anaknya nama Hasan. Padahal Hasan ini artinya apa? Baik. Artinya baik. Hasan itu artinya baik. Tapi tidak satu pun orang Arab kepikiran untuk ngasih anaknya namanya Hasan. Ya, memang sengaja dibuat oleh Allah, orang-orang itu tidak berpikir khusus untuk diberikan kemuliaan kepada cucunya Rasulullah, yaitu Hasan bin Ali, agar dia menjadi orang yang pertama kali dinamakan Hasan. Sama juga seperti adiknya Husain. Husain bin Ali bin Abi Thalib adalah orang Arab pertama yang diberikan nama Husain. Apa arti Husain? Apa arti Husain? Saya tanya arti nama saya sendiri. Baik. Husain artinya baik juga. Ya, Hasan artinya baik, Husain juga artinya baik. Tapi kenapa dia beda? Hasan itu adalah kata aslinya, yaitu baik. Husain itu bahasa imutnya, karena dia adik. Isim tasghir istilahnya kalau dalam bahasa Arab nanti. Fadil, isim tasghirnya Fudail. Itu banyak. Amir, isim tasghirnya Rumair. Begitu juga nanti ada. Ya, ada nanti namanya isim tasghir atau panggilan kesayangan, panggilan khusus. Nah, Hasan isim tasghirnya adalah Husain. Nah, Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau dilahirkan di bulan suci Ramadan tahun ketiga Hijriyah. Tahun ketiga Hijriyah. Ya. Beliau radhiyallahu taala anhu meninggal dunia tahun 58 Hijriyah. Ya. Beliau Sayyidina Hasan lahir tahun 3 Hijriyah, meninggal tahun 58 Hijriyah karena diracun oleh istrinya sendiri. Beliau meninggal karena diracun oleh istrinya sendiri. Istrinya
sogok ya dalam bahasanya, dibayar oleh Yazid bin Muawiyah, ya, raja pada waktu itu, khalifah pada waktu itu. Yazid bin Muawiyah itu memerintahkan istrinya Al-Hasan bin Ali untuk meracuninya, makanya beliau meninggal dalam keadaan teracun, masmuman, mata masmuman. Beliau dikuburkan di Baqi di samping Masjid Nabawi di kota Madinah, dan kuburnya terkenal, kelihatan. Kalau terlalu ramai ada orang kumpul, nah salah satunya kalau di Baqi itu adalah kuburnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau radhiyallahu taala anhu ini, beliau adalah orang yang mempersatukan kaum muslimin waktu mereka pecah. Dulu zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau jadi raja, maka terjadi perpecahan di dalam kepemimpinan Islam. Ada yang ikut Sayyidina Ali, ada yang ikut Muawiyah bin Abu Sufyan. Sehingga dulu pertama kali terjadi perang antara umat Islam. Sayyidina Ali melawan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka berperang, ya. Sayyidina Ali merasa bahwa beliau yang berhak jadi khalifah karena memang beliau yang dipilih. Nah, sedangkan Muawiyah merasa dia yang berhak untuk jadi khalifah karena dia merasa pernah mendapatkan wasiat atau juga dengan alasan-alasan yang lain, ya. Muawiyah juga membawakan beberapa alasan. Itulah yang menyebabkan mereka akhirnya bertempur, berperang bertahun-tahun, tahun-tahun perang. Nah, ketika Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, karamallahu wajhah meninggal dunia, maka kekhalifahan dilanjutkan oleh putranya, yaitu Hasan bin Ali yang kita ceritakan itu. Nah, ketika mau pergi berperang, maka beliau akhirnya merasa bahwa tidak ada gunanya pergi perang. Bertahun-tahun saling numpahkan darah saudara muslim, saling bunuh, saling caci maki, sholat Jumat pecah, ngobrol tak bisa atur, semuanya serba pecah. Maka beliau menyerahkan kekhalifahan itu semuanya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu ajma'in. Dan ini cikal bakal pertama adanya mazhab atau ajaran yang namanya Syiah. Kalau sering dengar ajaran Syiah, nah inilah salah satu cikal bakal asal muasalnya daripada ajaran Syiah, yaitu pertempuran antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, kita sebagai umat Islam tidak boleh bela salah satu dalam cerita ini. Tidak boleh. Jadi nanti kalau dengar cerita sahabat ini berperang melawan sahabat ini, kita cuma cukup dengerin saja. Dengerin. Tidak perlu, oh ini yang betul, oh ini yang salah. Siapa kita menilai sahabat? Ya, siapa kita mau menilai orang-orang yang sudah dekat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya dikatakan dalam di kitab di Matan Az-Zubair itu dikatakan wa ma jara bainas sahabi nasbutu. Apapun yang terjadi di antara sahabat, diam saja. Nah, dengarkan, kalau ada cerita, nikmati saja ceritanya, lalu kita tidak boleh mengambil sikap apalagi suatu ucapan yang tidak pantas untuk sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, aku telah menghafal dari kakekku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau bersabda, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu ke sesuatu yang tidak meragukan. Kalau kamu ragu melakukan sesuatu, maka tinggalkan. Lebih baik kerjakan yang tidak meragukan. Lalu Nabi menjelaskan, fa inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah. Karena sesungguhnya jujur itu akan menimbulkan ketenangan dan berbohong akan menimbulkan keraguan. Jujur akan menimbulkan ketenangan dan bohong akan menimbulkan keraguan. Coba lihat orang kalau jujur. Siapa tadi yang tumpahkan makanan ini? Saya, Bu. Tenang, habis. Masalah dipukul, diapa, tapi setidaknya dia sudah selesai, tenang. Ya. Tapi kalau bohong, siapa yang tumpahkan? Tadi ada teman saya yang di sana. Oh ya, oke. Besok ibu tanya. Nah, dia dengar ibunya bilang besok ibu tanya sepanjang malam. Oh, coba chat temannya, besok kamu ngaku saja di ibu saya. Berusaha mencari jalan. Kenapa? Karena berbohong itu memang akan menimbulkan kegelisahan dan keraguan dalam diri. Dan kalau orang jujur pasti akan menimbulkan ketenangan.
Jadi makanya pelajaran daripada hadis ini yang pertama adalah Nabi SAW ingin mengajarkan kita untuk meninggalkan segala sesuatu yang meragukan. Apa yang meragukan tinggalkan. Saya ragu kayaknya sama hukum ini. Kayaknya ustadz yang A, kayaknya ini dia lebih tepat daripada ustadz yang B. Contohnya, kalau nanti ada perbedaan-perbedaan begitu. Kayaknya ustadz yang A ini lebih pas daripada ustadz yang B. Maka kita ambil apa yang kita yakini dan kita tenang. Nah, karena itu pasti dia yang jujur. Karena itu dia pasti yang benar, yang jujur. Sidq itu pasti ada di dalam ketenangan. Sidq pasti ada dalam ketenangan. Dia akan berbarengan. Sidq itu berbarengan dengan ketenangan. Dan kadzib dia akan berada di dalam kegelisahan dan kegundahan seseorang. Pasti dia. Makanya segala sesuatu itu kita kerjakan yang kita yakini dan kita tenang di dalam melakukannya. Kalau kita ragu, tinggalkan. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan, kerjakan yang kamu sendiri tenang di dalam mengerjakannya. Oh Ustaz, saya kayaknya lebih tenang untuk tahlil. Ya, misalnya. Saya merasa tenang kalau hadir tahlil, kalau hadir maulid, kalau hadir selawat, daripada kalau saya tidak dapat tahlil itu kadang-kadang gelisah saya. Nah, maka kerjakan yang bikin hatimu tenang. Ya. Dan pasti orang kalau datang zikir, kalau orang datang selawat pasti tenang. Pasti tenang. Kecuali kalau dia memang datang lagi bawa masalah. Ya kalau dia lagi bawa utang 10 miliar yang dimudahkan majelis apapun ya tetap gundah. Tapi permasalahannya bukan majelisnya yang bikin gundah, tetapi memang ada hal lain yang bikin dia gelisah. Pada intinya Nabi ingin mengajarkan kita kerjakan yang kita tenang di dalam mengerjakannya dan tinggalkan apa yang tidak tenang ketika kamu mengerjakannya. Makanya sering kalau di dalam kaidah itu sering dikatakan istafti qalbak. Ya. Bahkan dalam hadis kalau saya tidak khilaf ya, dalam hadis dikatakan istafti qalbak. Ya. Tanya hatimu. Kalau mau buat ini tanya hatimu. Kira-kira hatimu tenang tidak? Kalau hatimu tenang, kerjakan. Kalau hatimu tidak tenang, tidak usah kerjakan. Pasti. Karena memang hati itu yang tenang pasti akan terikat dengan kejujuran dan kebaikan. Hati yang gelisah pasti akan terikat dengan keburukan. Bagaimanapun kita berusaha menyembunyikannya. Orang kalau maling, bagaimanapun tenangnya jalan, itu hatinya tidak tenang. Pasti tidak tenang. Kenapa? Karena dia maling. Tapi orang kalau tidak maling, walaupun dia susah hidupnya, dia akan bisa tampak tenang. Karena dia tidak kenapa-napa. Karena dia tidak bikin masalah. Karena dia tidak bikin dosa. Nah, makanya itu. Ketenangan akan bersama dengan kejujuran, kegundahan akan bersama orang-orang yang senantiasa berbohong di dalam ucapan dan perbuatannya. Baca hadis ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Thalithu an Abi Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil fi qissati Hiraqla. Qala Hiraqlu famadha ya'murukum? Ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان كنت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق عليه. يعني النبي bisa juga. Maka ya'murukum an-nabiyyu bisa atau yakni an-nabiyya yakni Hiraqlu an-nabiyya. Ini khusus bagi yang belajar nahwu ya. Kalau yang belajar nahwu dia akan tahu apa perbedaannya. Kenapa dia nabiyu, kenapa dia nabiyah, kenapa dia nabiyi. Dia yang belajar. Nah, hadis yang ketiga diriwayatkan oleh sahabat Abu Sufyan. Nah, ini sering kita dengar Abu Sufyan. Abu Sufyan ya, nama aslinya adalah Sakhr bin Harb. Nama aslinya adalah Sakhr bin Harb. Abu Sufyan ini bapaknya Muawiyah yang tadi kita ceritakan ya, berperang melawan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Abu Sufyan ini salah seorang sahabat baginda Rasulullah SAW dan juga mertuanya Rasulullah SAW.
dia memiliki seorang putri namanya Ummu Habibah, menikah dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Sufyan ini dia sudah jadi mertuanya Nabi dari saat dia masih musyrik, dari saat dia masih kafir, tidak iman, dia sudah jadi mertuanya Nabi. Makanya ketika dia dalam keadaan musyrik, waktu itu pernah mau ngurus sesuatu perjanjian dengan Rasulullah, maka dia datang ke kota Madinah. Datang ke kota Madinah ke rumah putrinya. Ya, putrinya adalah istri Rasulullah. Nah, dia datang mau ngomong sama putrinya, coba ngomong sama suamimu, saya mau begini, mau bahas tentang perjanjian. Waktu itu perjanjian Hudaybiyah yang dilanggar, ya, dilanggar oleh orang kafir. Nah, dia mau cari perlindungan waktu itu mertuanya Abu Sufyan. Maka ketika dia ketuk rumahnya Ummu Habibah putrinya, dibukakan, dilihat sama Ummu Habibah, ayah, kenapa datang? Oh, saya mau ketemu suamimu. Ayah, masuk. Nah, masuk. Ketika dia mau duduk di karpetnya Nabi, maka Ummu Habibah langsung gulung karpet. Maka Abu Sufyan bilang, lah, saya ini kan bapakmu, kok kamu suruh duduk di tanah? Nggak kasih saya duduk di karpet. Maka Ummu Habibah mengatakan, karpet ini biasa diduduki oleh makhluk Allah yang paling suci, maka saya tidak mengizinkan orang najis kayak kamu duduk di karpet. Ummu Habibah ngomong saya, kenapa? Karena dia kafir. Dia belum terima. Kenapa kasih makhluk najis duduk? Nggak ada. Ya, duduk di tanah. Dan diangkat karpet oleh Ummu Habibah radhiyallahu taala. Namun pada akhirnya setelah itu Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu pun masuk Islam di tahun Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah, beberapa bulan setelah kejadian yang diceritakan barusan itu. Nah, Abu Sufyan ketika dia masih kafir pernah suatu hari melakukan perjalanan ke Syam, jual beli. Orang Arab itu suka jual beli, pergi ke Syam 2 bulan, 3 bulan pergi. Ya, satu kali jalan 2 bulan, nanti baliknya lagi 2 bulan, 4 bulan melakukan perjalanan untuk jual beli. Itu dari dulu memang bangsa Arab selalu melakukan itu. Nah, ketika dia sampai di Syam, maka Raja Romawi pada waktu itu, yaitu kalau dalam kitab disebut Hirakla, ya, kalau dalam bahasa Romawinya disebut dengan Heraklius atau Herakles atau Hercules. Nah, sebut dia sudah kurang lebih. Nah, itu dia Hirakla dalam bahasa Arab, Raja Romawi. Nah, pada waktu itu si Hirakla ini dia memanggil Abu Sufyan. Karena Hirakla pada waktu yang bersamaan mendapatkan surat dari Rasulullah SAW diajak masuk Islam. Maka Hirakla ini mau cari tahu tentang siapa ini. Dari Arab ngaku Muhammad, ngaku Nabi akhir zaman, dapat wahyu dari Allah, ini siapa? Dipanggillah rombongan Arab yang datang jual beli waktu itu, kebetulan adalah Abu Sufyan, mertuanya. Cuma Hirakla tidak tahu kalau yang ditanya ini menantunya gitu. Dan waktu itu Abu Sufyan dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir, ya, tidak beriman kepada Allah. Nah, ditanya, hadisnya panjang. Nah, cuma di sini disingkat oleh Imam An-Nawawi. Hirakla bertanya, apa yang diperintahkan oleh Muhammad kepada bangsa Arab? Apa yang didakwahkan oleh Muhammad itu dakwahnya apa? Maka Abu Sufyan menjawab, padahal dia lagi kafir waktu itu. Dia menjawab dengan jujur. Abu Sufyan dijawab dengan jujur. Dia suruh kita sembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh sembah patung, kata Abu Sufyan. Disuruh kita sembah Allah, lalu disuruh meninggalkan ajaran orang-orang tua kita terdahulu, lalu kita diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk berkata jujur, kata Abu Sufyan, diperintahkan untuk berkasih sayang, dan juga diperintahkan untuk senantiasa menyambung silaturahmi. Nah, dari hadis ini kenapa dibawa oleh Imam An-Nawawi? Imam An-Nawawi hendak menjelaskan bahwasanya di antara pokok-pokok ajaran Islam pertama zaman dulu, sholat, menyembah Allah, kemudian sholat, sambung silaturahmi, salah satunya juga berkata jujur. Sampai orang musyrik pun pada waktu itu, ya, Abu Sufyan dalam keadaan musyrik pun menyebutkan fondasi Islam salah satunya adalah berkata jujur. Saking pentingnya seseorang itu berkata jujur di dalam setiap ucapan dan juga berbuat jujur di dalam setiap amalan dan juga perbuatan. Hadis yang keempat, kita selesaikan babnya karena di sini. Hadis keempat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Thabit wa qila Abi Sa'id wa qila Abi Walid Sahl bin Hunayf
وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. Hadis yang keempat dari Abu Thabit. Dalam riwayat yang lain dikatakan Abu Sa'id. Dalam riwayat yang lain dikatakan Abu Walid. Banyak panggilannya. Dipanggil Abu Thabit, dipanggil Abu Sa'id, dipanggil Abu Walid. Intinya orangnya sama, yaitu Sahal bin Hunayf, nama sahabat Nabi. Sahal bin Hunayf. Ada yang panggil dia Abu Thabit, ada yang panggil dia Abu Sa'id, ada yang panggil dia Abu Walid. Intinya Sahal bin Hunayf. Wa huwa badriyun. Dan dia ini salah satu di antara orang yang ikut di perang Badar. Orang kalau ikut di perang Badar itu punya keistimewaan yang berbeda dengan sahabat yang tidak ikut di perang Badar. Itu berbeda ya. Orang yang ikut di perang Badar itu dia istimewanya lebih besar daripada orang yang tidak ikut di perang Badar. Makanya sering kalau nanti dibaca, kalau di dalam profil atau biografi sahabat ya, Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan al-Badri, orang yang ikut di perang Badar. Kenapa? Karena perang Badar itu perang pertama dalam sejarah Islam dan paling istimewa. Karena 313 lawan 1000 orang. Dan 313 ini Bapak Ibu biar ditahu, tidak semuanya bawa senjata. Ada yang bawa kayu, ada yang bawa batu, ada yang cuma pegang ranting pohon. Dalam riwayat dikatakan dari 313 yang bawa pedang cuma 9. Yang lainnya bawa tombak saja. Bawa tombak. Nah itu dari 313 itu yang bawa pedang cuma 9. Nah salah satunya adalah Sahal bin Hunayf al-Badri radhiyallahu taala. Beliau Sahal bin Hunayf ini meninggal dunia, dikuburkan di kota Kufah di Irak. Dan yang menjadi sholat jenazahnya pada waktu itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan Sayyidina Ali waktu sholat jenazah takbirnya 6 kali. Waktu sholatkan Sahal bin Hunayf itu takbirnya 6 kali. Maka selesai sholat, para sahabat dan jamaah makmumnya tanya, ya Ali kenapa takbir 6? Oh ini karena dia ahli Badar. Karena dia ikut perang Badar harus banyakan kita takbir. Nah, ini diistimewakan, dikhususkan sendiri ya. Saking istimewanya orang yang ikut di perang dikhususkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Nah apa kata Sahal bin Hunayf? Sungguhnya baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, barang siapa memohon kepada Allah untuk mati syahid dan memohonnya itu dengan kejujuran hati dan ketulusan, maka Allah akan memberikan derajat syahid untuknya walaupun dia meninggal di atas kasurnya. Barang siapa memohon untuk mati syahid dengan jujur, benar-benar ada minta mati syahid, ada yang minta mati syahid, jujur. Nah, siap mati syahid. Nah, semua siap mati syahid. Jangan takut minta mati, tapi mati syahid ya. Boleh, bagus. Minta ya Allah wafatkan aku dalam keadaan baik. Ya Allah wafatkan aku dalam keadaan syahid. Ya Allah wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah. Jangan takut minta mati. Nah, saya suruh doa mati. Suruhnya kita minta mati. Bagus minta mati. Minta mati dalam keadaan baik, dalam keadaan syahid, dalam keadaan husnul khatimah. Dan mati syahid itu adalah mati yang terbaik di antara mati-mati baik yang lainnya. Mati husnul khatimah pun luar biasa bagus, tapi mati syahid husnul khatimah, nah ini jelas yang luar biasa. Nah Nabi SAW bersabda, barang siapa yang benar-benar minta mati syahid, benar-benar, jangan cuma mulutnya, ya Allah matikan aku dalam keadaan syahid, tapi takut perang, takut lihat pistol, takut pergi lihat pedang, takut. Nah ini tidak jujur ini. Orang yang jujur dan tulus dari dalam hatinya benar-benar, ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan syahid. Nah kalau dia jujur kata Nabi, maka Allah akan memberikan dia derajat mati syahid walaupun dia meninggal di atas kasurnya, walaupun dia meninggal di rumahnya, walaupun dia meninggal tiba-tiba mendadak karena sholat, tetap dia dihitung mati syahid. Kenapa? Karena dia tulus minta mati syahid. Pelajaran daripada hadis ini Bapak Ibu, pelajaran pentingnya adalah bahwasanya orang kalau sudah jujur di dalam niatnya, maka Allah akan sampaikan niatnya walaupun dia tidak berbuat. Orang kalau jujur di dalam niatnya, Allah akan sampaikan niatnya itu walaupun dia tidak berbuat.
Ada orang jujur dari dalam hatinya, ya Allah, kalau saya punya uang dan mampu, maka saya pasti akan berangkat umroh. Di dalam dirinya, dia sudah jujur. Ternyata sampai meninggal, dia tidak dapat pergi umroh. Maka di hari kiamat nanti, dia akan dapatkan pahala umroh, walaupun dia tidak pergi umroh. Kenapa? Karena dia jujur di dalam hatinya, memang benar-benar berniat untuk pergi jalan melaksanakan ibadah umroh. Dan begitu juga semua amalan yang lain. Begitu juga mati syahid. Kalau dia sudah berniat di dalam hatinya benar-benar mau mati syahid, ya, maka dia akan dihitung mati syahid walaupun dia dicabut nyawanya di rumahnya di atas kasur. Itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, menyampaikan keinginan hambanya diberikan pahalanya walaupun si hamba itu tidak melakukan. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kelima saya baca. Al-Khamisu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ghaza nabiyyun minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim." Ada salah seorang nabi dari nabi Bani Israel pergi berperang. Ya, dalam penjelasan dikatakan bahwa nabi ini adalah Nabi Yusha bin Nun. Pernah dengar Nabi Yusha bin Nun? Pernah dengar Nabi Yusha bin Nun? Nabi Yusha bin Nun ini tidak masuk dalam 25 nabi dan rasul yang harus kita ketahui. Karena nabi itu tahu berapa jumlahnya? 124.000 orang. Nabi itu jumlahnya 124.000. Rasul, nabi dan rasul jumlahnya 313. Yang wajib kita imani 25 nabi. Jadi 25 nabi itu yang wajib kita imani. Jumlahnya sebenarnya banyak, ribuan. 124.000 dalam riwayat, ya. Nah, salah satunya adalah Nabi Yusha bin Nun. Yusha bin Nun adalah murid dekatnya Nabi Musa alaihissalam. Muridnya Nabi Musa. Ya, kalau dalam cerita wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain wa amdiya huquba. Li fatahu itu adalah Yusha bin Nun. Muridnya yang dalam cerita surah Al-Kahfi yang akhirnya ketemu Nabi Khidir. Nah, itu murid yang diajak itu adalah Yusha bin Nun. Nah, Yusha bin Nun ini mengajak kaumnya pada waktu itu untuk pergi perang. Nah, tetapi Nabi Yusha ini buat aturan bagi orang yang mau pergi perang. La yatba'anni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma yabni biha. Yang pertama, yang mau pergi perang jangan statusnya pengantin baru. Tidak boleh. Nabi Yusha bin Nun buat aturan. Pengantin baru tidak boleh ikut perang. Kenapa? Karena takut nanti pikirannya di istrinya. Ini ganggu perang nanti. Ya. Walamma yabni biha, dan dia mohon maaf belum bergaul dengan istrinya. Baru akad nikah langsung mau pergi perang. Tidak boleh. Kumpul dulu sama istri. Tidak usah ikut perang. Nah, itu dibuatkan aturan pertama sama Nabi Yusha bin Nun. Kemudian yang kedua, wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha. Dan juga bagi yang sedang bangun rumah, atapnya belum selesai, jangan ikut perang. Selesaikan bangun rumahnya. Nabi Yusha bin Nun. Tidak usah ikut perang. Bangun rumah. Wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadhiru awladaha. Dan juga kalau ada salah seorang di antara kalian yang beli binatang ternak dan binatang ternaknya mau melahirkan atau mau diperah susunya, jangan ikut perang, urus binatang. Jangan ikut perang. Kata Nabi Yusha bin Nun. Faghaza fadana min al-qaryati salat al-'asri aw qariban min dhalika faqala lisyamsi innaki ma'muratun wa ana ma'murun Allahumma ihbisha 'alaina fahubisat hatta fataha Allahu 'alaihi. Maka ketika Nabi Yusha bin Nun dan pasukan yang serba ada ini, yang sekedar, ya karena rata-rata ada yang statusnya pengantin baru, ada yang lagi bangun, sekedar saja yang bisa ikut perang, ya cuma sedikit. Nah, ketika pasukannya ini sudah dekat dengan kampung yang dia mau perang, tiba-tiba sudah masuk waktu sholat asar dan dia masih belum sholat asar. Matahari sudah mau terbenam. Maka Nabi Yusha bin Nun mengatakan kepada matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'mur. Matahari, kamu memang diperintahkan tenggelam oleh Allah, tapi aku diperintahkan juga sholat oleh
Allah. Maka tahan, jangan masuk. Aku diperintahkan sholat, kamu memang diperintahkan tenggelam. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jangan tenggelam. Allahumma habislah, ya Allah tahan, jangan tenggelam. Diperintahkan matahari itu untuk tidak tenggelam. Fahum bisa, maka akhirnya matahari itu tidak terbenam hatta fatahallahu alaihi, sampai akhirnya mereka dapat melaksanakan ibadahnya dan sampai mereka akhirnya selesai perang, ditahan itu matahari. Hatta fatahallahu alaihi, ditahan. Fajama'al ghanaima faja'at ya'min nara litakulaha falam tat'amha. Maka setelah selesai perang, biasa orang kalau sudah selesai perang Bapak Ibu, ada yang namanya ghanimah, rampasan perang, ghanimah. Ya, ada kambing-kambing punyanya musuh, baju-baju punyanya musuh, kuda-kuda punyanya itu dikumpulkan. Kalau di dalam syariat Islam itu dibagi-bagi nanti. Yang ikut-ikut perang itu dikasih. Ada uang yang ditinggal, ada kemah yang ditinggal, ada anak-anak perempuan ditinggalkan, itu semua diambil jadi ghanimah. Makanya dulu ada istilah budak. Nah, perempuan-perempuan itu budak-budak itu, yaitu mereka yang ditawan dari medan peperangan, itu jadi ghanimah, dibagi-bagi nanti. Nah, tetapi kalau di zaman Bani Israel tidak ada istilah ghanimah. Ghanimah itu rampasan perang itu dikumpulkan, ditaruh di atas gunung. Nanti ada api dari langit yang makan itu ghanimah. Jadi orang pergi perang dulu tidak ada ghanimah kalau zaman Bani Israel, tidak ada. Langsung diambil, ditakulahan. Nah, maka ketika ditaruh sama Nabi Yusha bin Nun ini ghanimah ditaruh di atas gunung, kok apinya tidak datang-datang, tidak nyamber-nyamber, tidak menyamber. Faqala inna fikum ghululan. Maka Nabi Yusha akhirnya mengatakan kepada pasukannya, di antara kalian ada yang maling. Ada yang maling. Ini kenapa kok ghanimah ini belum mau disambar sama api dari Allah? Berarti ada yang maling, belum lengkap. Kurirnya tidak ngambil ini, belum lengkap. Paketnya belum lengkap. Ada yang ngambil, ada yang sembunyikan paket. Inna fikum ghululan. Falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun. Falaziqat yadu rajulin biyadihi faqal fikumul ghulul falyubayyi'ni qabilatuka. Falaziqat yadu rajulaini aw thalathatin biyadihi faqala fikumul ghulul. Nah, maka bagaimana cara untuk mengetahui malingnya? Maka Nabi Yusha bin Nun, kan Bani Israel itu kan ada 12 kabilah, 12 suku. Ya, saudara-saudara Nabi Yusuf itu. Kan Nabi Yusuf itu saudara 12 kan? Dari situ terpecah Bani Israel itu 12 suku dari masing-masing anaknya Nabi Yakub. Nah, maka Nabi Yusha memerintahkan 12 orang dari beda-beda kabilah untuk salaman. Siapa yang ketempelan tangannya itu yang maling. Berarti dari sukunya yang maling. Salam. Dari suku kau yang maling, tapi bukan kau. Nah, sekarang berdiri semua yang satu suku dengan orang ini, berdiri satu-satu salaman sama Nabi Yusha. Salaman, satu lolo, ketempel. Minggir kau. Salaman, ketempel. Minggir kau. Maka di sini dikatakan terkumpullah 2 atau 3 orang yang ketempel tangan. Nah, maka dikatakan oleh Nabi Yusha, kalian yang 2 atau 3 orang, kalianlah yang maling. Keluarkan apa yang kalian curi. Nah, maka dikeluarkan faja'u bi ra'sin mithli ra'si baqaratin minadz zahabi. Maka dikeluarkan oleh 3 orang ini, betul, kita yang curi. Ada emas sebesar kepala sapi. Emas sebesar kepala sapi. Pantas dia maling. Kepala sapi dikeluarkan. Ya, faja'u ya, dikeluarkan emas sebesar kepala sapi, ditaruh di atas bukit, langsung datanglah api memakan daripada seluruh ghanimah yang dikumpulkan oleh pasukan Nabi Yusha itu. Falam tahillal ghanaimu li ahadin qablana thumma ahallallahu lana al-ghanaima lamma ra'a dha'fana wa 'ajzana fa ahallaha lana. Nabi menjelaskan bahwa orang dulu tidak boleh dapat ghanimah, rampasan perang tidak boleh. Tapi karena kita umat lemah, kata Rasulullah, lihat kita ini lemah. Kalau beramal harus ada bayaran, ya kan? Kalau sholat kurang-kurang di masjid, kalau dia tidak enak-enak, tidak mau dia pergi sholat ke sana. Itu tipe umat Nabi Muhammad. Nabi mengatakan, memang kita ini semuanya lemah. Nah, maka Nabi mengatakan karena kita umat-umat lemah, maka akhirnya setiap hasil rampasan perang itu boleh dibagi. Biar jadi bayarannya lelah dan capek pergi perang sebagai bangsa.
Kalau dulu nggak boleh. Nah, dari cerita ini sebelum kita ke hadis yang terakhir, hadisnya pendek hadis terakhir. Cuma di hadis yang kelima ini adalah bahwasanya kita umat Nabi Muhammad ini disayang oleh Allah. Apa bukti salah satu kesayangan, cinta dan kasih sayang Allah kepada kita? Salah satu buktinya adalah aib kita tidak dibuka. Kalau orang zaman dulu, aibnya itu langsung dibuka. Ya, seperti tadi itu, salaman nempel tangannya, oh maling. Dilihat itu semua orang, bukan dia disembunyikan di dalam kantornya atau tidak, dilihat oleh seluruh manusia menonton daripada kesalahannya. Bahkan kalau dalam riwayat zaman Bani Israel, mohon maaf, kalau ada salah seorang yang mencuri, ya, atau naudzubillah salah seorang itu dia berzina, maka di malam harinya itu di depan rumahnya ketempelan. Tiba-tiba malaikat tuliskan dia, fulan sudah mencuri, fulan sudah maling. Sehingga tetangga-tetangganya nonton, dilihat, dia tadi malam maling, ada namanya ditulis di depan rumah. Tulis dia maling, dia nyuri, dia bohong, dia begini, dia nipu, dia begini, semuanya ditulis di depan rumahnya. Semua orang yang kalau buat dosa langsung ditulis dosanya di depan rumahnya dan tidak bisa dihapus. Tidak bisa kita cari chat, mau ngapus tidak bisa, ya? Tidak bisa dihapus. Nah, tapi kalau kita dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutupi dosa kita, ditutupi kesalahan kita, tidak ada yang tahu daripada keburukan yang kita lakukan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir, as-sadisu 'an Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Khalid, nama aslinya adalah Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini adalah salah satu di antara orang-orang yang telat juga masuk Islam, ya, di akhir-akhir masuk Islam. Nah, Hakim bin Hizam ini dia walaupun telat masuk Islam, tapi masuk Islamnya itu benar-benar ikhlas, ya, benar-benar jujur, ya, benar-benar luar biasa. Nah, salah satu di antara keberkahannya adalah karena keberkahan Islamnya yang memang luar biasa jujur, ya, Allah Subhanahu wa taala langgengkan keturunannya sampai sekarang. Ya, sampai sekarang keturunannya Hakim bin Hizam itu masih banyak. Ya. Di Mataram saja itu banyak keturunannya Hakim bin Hizam. Kalau lihat ada orang yang marganya bin Hizam, Abdul Aziz bin Hizam, Abdullah bin Hizam. Nah, itu kalau yang bin Hizam, nah, itu semuanya dia keturunan daripada Hakim bin Hizam. Keturunannya Hakim bin Hizam radhiyallahu taala. Di Lombok saja termasuk besar, keluarga besar bin Hizam, Al bin Hizam. Beliau berkata bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Orang yang jual beli itu memiliki opsi atau pilihan untuk membatalkan jualannya selama mereka belum berpisah. Orang yang jual beli boleh membatalkan jual belinya, akad itu boleh dibatalkan selama masih belum berpisah. Saya beli buku ini dari kamu, ya, sudah pernah satu, saya kasih uang, saya sudah terima barang. Tiba-tiba 2 menit kemudian ada jadi dah, saya batalin uangnya, saya pakai bayar SPP anak saya misalnya. Tidak jadi, dia batalkan. Itu boleh selama dia masih belum berpisah. Tapi kalau sudah berpisah, maka dia tidak ada hak untuk membatalkan, kecuali kalau si penjual itu mau membatalkan. Tapi kalau begini, salah satunya boleh membatalkan. Saya beli buku, tiba-tiba saya mau batalkan, si penjual tidak terima. Enggak, saya sudah terima uang. Tetap harus dibatalkan. Harus. Salah satu itu memiliki hak untuk membatalkan. Artinya boleh membatalkan secara sepihak. Salah satu pihak boleh selama belum berpisah. Apa ukuran berpisah? Ukuran berpisah itu adalah jalan keluar dari tokonya. Nah, kalau sudah keluar dari tokonya, terus tiba-tiba dia balik membatalkan, tidak bisa. Artinya masih sama-sama berhadapan satu sama lain, itu dia memiliki opsi untuk membatalkan secara sepihak. Al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Maka oleh karena itu, apabila mereka jujur dan menjelaskan cacat di dalam barangnya,
maka Allah akan memberkahi jual beli mereka. Apabila mereka berbohong dan tidak menjelaskan daripada cacat di dalam barangnya, maka akan dihapuskan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rata-rata orang kalau mau batalkan jualan, akad jual belinya itu rata-rata karena ada cacatnya. Makanya dipesan oleh Nabi, ya, kalau seseorang itu dalam jual belinya itu menjelaskan adanya cacat, maka walaupun itu nantinya tidak terjadi, tetap dia akan diberikan keberkahan oleh Allah. Kenapa? Dia diberkahi karena dia berkata jujur. Begitu juga kalau dia berbohong, walaupun dia jadi, tetap rezekinya tidak akan diberkahi oleh Allah. Kenapa? Karena dia berbohong. Allah tidak akan turunkan keberkahan di dalam ucapan seseorang yang bohong. Dan Allah pasti akan menurunkan keberkahan di dalam seseorang yang berkata jujur, walaupun tidak jadi jual belinya. Tetap dia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas di dalam bab yang baru, yaitu babul muraqabah, bab merasa diawasi oleh Allah. Ya, pentingnya seseorang memiliki perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita sekarang berada di 10 hari Hijjah dan dekat sekali dengan, karena kita sudah masuk tanggal 8 Dzulhijjah, maka kami ingatkan bahwasanya besok disunnahkan untuk berpuasa. Ya, besok disunnahkan untuk puasa tarbiyah 8 Dzulhijjah, lalu kemudian disunnahkan puasa Arafah hari Kamis 9 Dzulhijjah, lalu kita bersama-sama Idul Adha pada hari Jumat 10 Dzulhijjah. Dan tanggal 11, 12, 13 itu haram juga puasa. Haram puasa, tidak boleh puasa ya. Situ kita merayakan daripada Idul Adha dengan menyembelih daripada binatang kurban. Kita itu bisa beli di tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Dan sebaiknya jangan menyembelih di tanggal 13 Dzulhijjah, walaupun ada ulama yang memperbolehkan menyembelih di tanggal 13 Dzulhijjah. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kami juga mengundang Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian untuk kita bersama-sama zikir ta'rif atau kita zikir Arafah. Kita zikir seakan-akan atau selayaknya orang yang sedang wukuf di Arafah. Ya, jadi kita besok kami mengundang Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian untuk kita bersama-sama zikir bersama di Yayasan Darul Quran, insyaallah pada hari Kamis setelah sholat asar, ya, di Yayasan Darul Quran nanti insyaallah. Kita akan bersama-sama zikir Arafah. Ya, kita berusaha untuk menggapai keberkahan hari Arafah dengan memperbanyak munajat dan berdoa serta zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti disampaikan juga mungkin kepada yang tidak hadir, boleh juga untuk bersama-sama hadir untuk kita zikir bersama sampai menjelang maghrib nantinya insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah semoga kita diberikan kesempatan dan taufik serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa berada dalam ketaatan dan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.